Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu umat ini apabila mereka ingin baik, maka ikutilah jalan yang lurus, pelajari agamanya, berilmulah tentang agama. Iya. Dan ilmu agama itu bagi setiap muslim ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahabbat. Sifatnya sunnah. Yang wajib adalah apa-apa yang hendaknya dia pelajari untuk mengangkat kewajibannya. Dia harus tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Dia harus tahu bagaimana caranya menghindarkan dirinya dari kesyirikan. Dia harus tahu bagaimana cara sholat dengan benar. Dia harus tahu bagaimana cara berpuasa dengan benar. Apabila dia punya kemampuan untuk haji, dia harus tahu bagaimana cara berhaji yang benar. Apabila dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat, wajib atasnya mengeluarkan zakat. Dia harus tahu tuntunan zakat. Demikian agama. Apa-apa yang diwajibkan padanya, dia wajib mempelajarinya. Bukan artinya diwajibkan menghafal dalilnya. Sebab menghafal dalil, ini tidak semua orang bisa. Ya. Namun kalau dia menghafalkan dengan dalilnya, tentunya itu lebih utama dan lebih baik baginya. Akan lebih kuat baginya. Dikuatkan untuknya di dunia, di alam kuburnya dan di akhirat. Dan dari keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena keutamaannya diuraikan di dalam berbagai ayat. Ya, sangat panjang untuk disebutkan. Ibnul Qayyim menyebutkan keutamaan ilmu dari ratusan sisi. Dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Ya, ratusan sisi, ratusan dalil beliau sebutkan tentang hal tersebut. Nah, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat mereka beberapa derajat. Allah angkat mereka beberapa derajat. Kata para ulama, derajat di sini sifatnya umum. Derajat di dunia dan di akhirat. Siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, dia adalah orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Iya. Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan ini makna ucapan para a'immah bahwa orang yang taqi tidak mungkin dia miskin. Iya. Orang yang berilmu pasti dimuliakan. Semuanya diambil dari ayat ini. Sebab siapa yang mempunyai ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dalam hadits Umar bin Khattab, ya. Dan ini punya kisah. Ketika gubernur Umar dari Mekah datang, menjumpai Umar di Kufah atau di Basrah, maka gubernur ini ditanya oleh Umar, siapa yang kamu tinggalkan di Mekah menduduki kedudukanmu? Ya. Maka kata gubernur Mekah, saya tinggalkan Fulan bin Fulan, Maula Fulan. Kenapa kamu letakkan di situ seorang maula? Maula artinya dia bekas budak. Iya. Maka kata gubernur Mekah, orang ini dia paham kitab Allah dan paham ilmu faraid. Iya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum, dia angkat karenanya. Dan satu kaum yang lainnya dihinakan karena Al-Quran juga. Artinya siapa yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, iya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Siapa yang berpaling dari Al-Quran atau mendengarkannya tapi tidak mengamalkannya, maka ini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis pelanggarannya. Iya. Dan ilmu agama semuanya adalah kebaikan. Dan alamat kebaikan seseorang adalah apabila dia menuntut ilmu agama. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat orang ini faqih dalam agama, akan membuat orang ini paham dalam agama. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan apabila seseorang tidak paham agama, itu artinya Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Dan disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala dalam i'tiqad beliau, salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, salah satu buku yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Salah satu yang beliau sebutkan di poinnya, beliau katakan, di antara tanda kebaikan seseorang apabila dia sibuk dengan ilmu. Dan ini
yang merupakan standar dan ukuran setiap penasehat, setiap alim ulama pada setiap masa, pada masa ke masa. Kalau dia melihat orang misalnya, atau seorang murid, ataupun yang lainnya, ia melihatnya sibuk dengan ilmu, maka ini pertanda kebaikan untuk orang ini. Ya. Namun, kalau dia tidak punya bagian dari ilmu, maka ini adalah pertanda kejelekan. Karena itu setiap orang hendaknya punya bagian dari ilmu tersebut. Ya. Kalau dia bisa menjadi penuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Ini adalah suatu hal yang sangat afdal dan ibadah yang sangat besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih? Iya. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia hendaknya senang untuk mendengarkan ilmu, senang untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kalaupun dia kurang akan hal tersebut, dia senang dengan orang-orang yang berilmu, senang dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, dan jangan menjadi orang yang keempat. Sebab selain dari tiga ini tidak ada kebaikannya. Iya. Dan ini adalah ciri kebaikan bagi seorang hamba. Dan apabila setiap muslim kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah, suatu hal yang dipastikan dan diyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan umat ini dan akan memberikan kepada mereka kejayaan dan keutamaan mereka. Iya. Seluruh nas-nas yang menjelaskan diangkatnya derajat umat ini, semuanya dengan makna mereka harus mempunyai ilmu dan berada di atas dasar ilmu agama. Karena itu dari masa ke masa, ahli sunnah wal jamaah yang merupakan pekerjaan utama mereka adalah mendidik umat di atas ilmu. Iya. Nah, mendidik umat di atas ilmu. Kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Menyuruh manusia untuk beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Dan ini adalah ciri kebaikan. Dan ini adalah ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ciri dakwah salafiyah. Ciri dakwah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.